Malah saat itu lagu Bima Dua Hati itu keluarnya pas banget sama lagu Friends. Friends. Tapi sebenarnya orang pada bilang kayak soundtrack kayak Friends. Wah salah lu. Oh salah gitu. lu. Ini Mas kan belum di mana-mana nih, Mas belum pernah cerita ya soal ketemu sama Mas Baby itu gimana? Awalnya gini, awalnya gue pernah mau sempat rekaman sama dikenalin sama Andi Liani almarhum. Saya sempat nyari penyanyi susah gitu loh. Soal itu penyanyi itu saat itu harus yang suaranya enak, tinggi gitu loh. Udah sempat rekaman juga di Bulut di Indosama Sakti ya, di studionya. Cuma karena kontrak projectnya nggak royalti, flat, ya kita nggak mau lah gitu loh. Lagi kecari ke Aquarius, kalau nggak salah ditolak apa mau Aquarius lagunya, nyanyinya terlalu berat. Cuma karena promosinya dibagi untuk Bima, ya jadi kita kalah promotion waktu itu sebenarnya. Kayak kita bubar, Bima, Baby bikin project dengan Bimo, album kedua Romeo saya keluar, langsung ditarik sama Dani masuk edisional Dewa. Waktu itu bintang 5, saya berhenti dari Dewa. Saya bilang bahwa Dani bahwa saya nggak mau lanjut dulu ya. Ya, kami ini adalah Baratida Experience. Baratida Experience itu dari saya dengan tim-tim kami yang solid. Masih ada beberapa tapi Belum datang. masih urusan politik lah kayaknya. Saya Niko di drum. Saya Yuda di The whole of band. Saya Indra di 6 senar. Saya Jebal di low frekuensi. Yeah. Dari musiknya apa nih, Mas? Sebenarnya Baratida Experience itu kita lebih ke rock sih, rock. Jadi awalnya kita main-main di kafe, Hard rock. apa namanya, kita bawain Beatles, macam-macam, British pop, British rock gitu. Nah, kita kumpul-kumpul aja teman-teman semua sebenarnya gitu. Awalnya cuma saya sendiri memang, tapi akhirnya ini saya dapat teman-teman yang solid sekarang gitu. Seperti Jebal, ini juga session player saya awalnya. Indra juga awalnya session player, technician, semuanya itu dia. Terus ada Niko penggembira dulu, Tim penggembira. akhirnya jadi drummer gila. Ketemunya di suatu tempat, di suatu kafe teman-teman kita ya. Aku aja di medsos. Aku cuma yang di medsos. Saya ketemu Niko di medsos. Saya ketemu Indra di kafe teman kita ya, di Bilangan Tebet lah. Saya ketemu Jabal juga karena saya waktu itu mau main nggak ada pemain bass, saya kontak infonya dapatnya Jabal, ya akhirnya ya udah kita kumpulnya karena Beatles waktu itu kita. Kenapa musiknya The Beatles, Mas? Maksudnya menyukai The Beatles apa? Gini, Beatles itu apa ya Bal ya? Itu dasarnya musik ya. DNA-nya. Musik rock pertama ada di dunia ya itu. Rock tahun 62 itu Beatles itu band rock sebenarnya gitu loh. Setelah itu baru banyak pengikutnya seperti Rolling Stone dan lain-lain. Gitulah. Sama ya nyangkut aja ya, musiknya nyangkut aja gitu. Dan Beatles itu semua jenis musik ada di situ. Ada. Jadi kita mau mengaransemen, mau apapun juga ya kita basicnya berangkatnya ya dari Beatles pasti. Gitu. Dan nggak apa ya, semua musisi pasti sukanya di Beatles. Harga mati boy. Cuma dia yang Rolling Stone. Tapi dia Rolling Stone. yang bawa. Yang bawa Rolling Stone ini. Wah apa? Ini anggap aja ini apa namanya? Tapi lubuk hati dan yang paling dalam. Karena dia yang masih beler sampai sekarang. Belernya doang dari Stone ya. Lah gobling. Memang apa? Kiblat ya? Mungkin ya kiblat dari para musisi itu kayaknya The Beatles lah. Iya. Kiblat rock. Tapi semenjak masuknya aku ya Bang ya agak berubah ya Bang ya.
Beatlesnya jadi nggak rapi ya bang? Gak apa-apa, justru Beatles itu suatu musik yang bisa dikembangin lagi sebenarnya. Gitu. Karena gini, nah, contohnya nih ya di luar negeri ya kayak Dave Grohl, ya, Foo Fighter dulu dia tuh ternyata Beatlemania banget. Penggemarnya. Sama semuanya, mau siapa? Nggak ada. Aerosmith. Osbourne, Aerosmith, Michael Jackson aja sampai beli lagunya di Beatles kan, sampai Come Together dirilis ulang sama Michael Jackson. Coba. Oh iya benar. Iya. Dan kalau nomor 2 dari di dunia itu sebenarnya nggak ada yang nomor 1. Kalau Beatles itu sampai nomor 2 tetap. Awalnya kan banyak yang musik klasik dan lain-lain. Aja. Dan Beatles ini bagus buat dikembangin gitu. Kita buat aransemen lagu, kita bikin lagu itu basicnya Beatles itu pasti bagus. Plus aja band lokal aja kita juga. Sorry ya, Damon terpaksa gue. Sorry Bang Damon, Mas Riko, Bang Ya. David. Plus aja juga ya berangkatnya dari The Beatles gitu awalnya. Bee Gees pun dulu berangkatnya juga awalnya dari The Beatles. Sama Queen juga berangkatnya dari The Beatles. Betul. John Denver paling banyak coverin Beatles Nah, ya John Kalau Denver. boleh diceritain perkenalan dengan The Beatles Mas Yuda kapan? Sebenarnya Beatles itu apa ya? Gue sebenarnya awal musik itu gue sebenarnya belum nggak langsung ke Beatles, nggak langsung ke Beatles. Gue pertama kali denger musik itu gue lebih suka Queen gue suka. Itu pengaruh dari om gue ya dulu ya. Gue suka Queen. Gue banyak dengerin lagu-lagu rock seperti Kiss, The Who, ya. Oh The Who ya. Band-band lama ya. Akhirnya situ gue dari SMP gue belajar musik bahwa ini akar mereka dari mana nih. Dari situ gue pelajari akhirnya ternyata mereka musiknya akarnya dari The Beatles. Baru saat itu gue pelajari The Beatles gitu. Itu aja sih. Oh iya, ada satu baru datang. Saya Windy Selanjawan, keyboard. Oh, keyboard. Main Keyboard. organ tubuh. Keyboard komputer. Keyboard komputer. Organda. Organ double. Organda berarti. Organ double. Baik lagi ke The Beatles ya. Sampai akhirnya memainkan musik The Beatles itu Gini. Ada salah satu ya, bukan pertama juga, tapi ada salah satu band Beatles di Indonesia yang dari tahun 62 itu sudah top duluan sebenarnya. Namanya Barata Band. Dulu ada Barata dan Kus Plus. Cuma Kus Plus larinya ke rekaman. Barata Band lebih banyak diminta untuk membawakan lagu-lagu Beatles gitu loh. Jadi mereka sampai nggak sempat untuk bikin lagu. Dan dari situlah makanya kebetulan saya adalah penerus dari Barata juga gitu. Makanya kita di sini saya pakai nama Barata Yuda Experience gitu loh. Nyambung sebenarnya Barata, nama saya Yuda. Nyambungin jadi bahasa Jawa, Barata Yuda gitu loh, Experience. Sebenarnya saya bikin band banyak sebenarnya. Awal saya bikin ada Mata Dewa. saya bikin Bima dulu, lari ke Romeo, terus saya ditarik sama Erwin Pras almarhum, masuk Mata Dewa. Saya itu bubar karena Erwin sudah wafat ya. Nah, sekarang saya bikin Barata Yuda Experience itu sebenarnya setelah COVID gitu loh. Saat COVID itu kita nggak ada sama sekali, kita semua nih Panggung nggak ada itu. semua jatuh lah, semua musisi teman-teman nih jatuh lah semua lah, nggak ada panggung, nggak ada apa. Saya coba latihan bikin Beatles yang rock, versi rock. Saya nggak suka Beatles yang pakai dasi kayak zaman dulu, saya nggak suka seperti tribute Beatles banget, tribute yang sama Beatles saya nggak suka. Saya hanya mau mengaransemen lagu-lagu Beatles saja di panggung supaya jadi soulnya saya gitu. Lagu-lagu Beatles tapi soulnya kita, maunya kita aja bebas gitu. Tapi
harga matinya nggak hilang gitu loh. Apa? Merahnya Tema, nggak hilang. Temanya notnya tuh nggak hilang. Notnya nggak hilang. Karena susah. Beatles itu Iya. nggak semua bisa dirubah. Kayak Come Together sama dibawain sama Aerosmith sama Michael Jackson sama. Seperti basicnya sama gitu loh. Nggak ada yang dirubah. Dan sisa dibantu sama teman-teman saya yang bermusiknya juga hebat-hebat gitu loh. Kayak Niko, kayak Indra, Jebal, Windy. Ya gitu Win ya. Apalagi Windy nih, kalau yang sering banyak main nih dia. Rocker sejati. Tapi Beatles tahun 70 tuh ini ya lebih nggak terlalu dasi lagi ya. Let It Be itu lebih Ya, Itu bebas. udah Psychedelic. berubah ya. Nah, idenya. makanya. Nah, boleh diceritain tuh Mas di Jadi, Legal itu Mas. Nah, justru saya suka Beatles itu awal sih bukan lagu Love Me Do, bukan lagu Past Master, Bukan lagu yang lagu- deret ya. Saya lebih suka ke White Album, Sgt. Peppers yang lebih ke psychedelic gitu loh. Psychedelic. Karena musiknya gini aneh. Tahun itu Tahun itu kepikiran bikin lagu itu. tahun 66 ya, mulai 66 67 itu kok ini orang kok bisa bikin lagu Beatles seperti I'm Walrus ya. Iya. White Album kebanyakan tuh aneh-aneh ya. Apalagi sih lagunya Revolver A ada. Day in Life Revolver. Udah in Live. Udah in Live. itu ya. pakai orkestra gitu. Orkestranya string orkestra section yang gitu ya. Russian. Sampai udah in Live itu akhirnya di aransemen ulang sama Sting kan. Iya. Setiap live-nya Sting selalu ada lagu ada in Live. Jadi apa ya? Musik Beatles di era itu malah lebih dahsyat tuh. Setelah Beatles bubar dan tidak pernah manggung lagi, sampai terakhir mereka manggung di rooftop, itu udah paling enak. Hebatnya Beatles itu hanya berumur sekitar, sorry kalau saya salah maafin, 8 tahun aja umurnya. Nggak lama-lama, nggak lebih dari 10 tahun. Justru disitulah akhirnya mereka jadi legend. Perkenalkan dulu tim. Perkenalkan diri. Halo, gue Didit, tukang nyanyi. Vokalisnya ya. Vokal. Di Baratoyuda ini menurut Mas musiknya seperti apa Mas? Gue ya? Iya, menurut Mas di Kita sih pandangannya. rencana bawain rock-rock yang ini ya, yang populer lah. Yang populer lah, jangan yang serem-serem juga. Yang asik didengar sebetulnya. Yang nyaman di kuping, kalau gue bilang sih gitu. Iya, Yud? Iya benar. Iya. Terus ini apa untuk rencana Baratoyudanya apa nih Mas untuk bikin lagu sendiri? Oh iya Kayaknya saya udah bikin lagu tuh banyak ya, cuma belum dieksekusi. aja. Jadi kita lagi nunggu saatnya aja nih. Ya meskipun kita umur, tapi kita nggak akan berhenti, kita nggak akan pensiun sebagai musisi ya, pernah nggak sih? Iyalah. Seperti Aji Roma kan bilang kan jangan ada kata henti, jangan ada kata pensiun Iya. kalau musisi. Ya, insya Allah kita bisa ngeluarin 1-2 lagu single ya, karena buat apa sekarang bikin lagu 1 album, percuma juga ya. Iya, mendingan sih nggak single. Secara fisik udah nggak jual ya, udah nggak jual CD, nggak jual kaset gitu. Aku bersentuhan Beatlesnya itu setelah kenal Bang Yuda ya, ditularkan, ditransferkan ya Bang ya, diracunin. Jadi seperti Bang Yuda bilang, nih lo gue kasih nih, berapa lagu gitu, dengerin akhirnya suka. Tapi aku ngambil ya itu yang kayak Bang Yuda bilang, ambil temanya aja. Jadi ya Beatles, lagu Beatles tapi ya tidak Beatles banget jadinya, dengan beat yang naik berapa persen lah, modern, lebih modern jadinya. Sebelumnya musiknya apa Mas? Kayaknya Aku lebih ke punk rock. ya, lebih ke punk rock. Ambiar. Ambiar ya, musik Ya. itu panci ya. Musik itu panci kalau Bang kata Mas Ini Bagus. yang modern lah ya, kayak punk koplo lah ya. Punk koplo ya yang ada dung-dung gitu. Bang Punk tapi koplo lagi. koplo gitu. Pangko. Ada gininya tung-tung gitu Bagi kopral. Pangki Pakai koplo. koplo ini. Jadi perbedaan basic musiknya ya dari Iya. Semua nih, ketemu di saya Beatles. rasa semua pasti sukanya beda-beda. Beda-beda. Ah. Dia punk, dia mungkin lebih rock ke apa ya, klasik ya. Lo lebih Jimi Hendrix atau apa gitu ya. Blues ya, blues ya. Bon Jovi. Bon Jovi Lebih lah. melankolis lah pokoknya lah. Oh, Kalau iya. gua kan Pop, pop. suka Melo, metal Queen. total. Kalau gue itu anak metal nih. Sebenarnya Total. kita nih generasi yang mencoba semua aliran musik sih sebenarnya dari Iya, tahun betul. tahun 80 sebenarnya sih.
Kalau 70 kita nggak main ya. Yang penting masih Kita ada berlayar. bau rocknya ada distorsi Ya, gitu pokoknya Masih ada Ah, dirty-dirty. asal jangan Iya. halus banget. benar. Dan kita benar-benar orang-orang manual di sini, analog dan manual nih. Analog kit. Orang Analog, vintage. Analog gitu. vintage. Jadi tapi kita juga nggak ketinggalan karena teknologi sekarang makin canggih. Kita juga mesti ikutin sebenarnya ya. Iya. Ya kita main di acara ini nih, One Sound. Di sini kita benar-benar semua all instrumen direct to mixer, by in ear, by ya, semua Ear pakai in monitor. ear. Kita nggak ada monitor floor, nggak ada ampli gitar, tapi semua ke kabinet simulator kita semua masuk semua ke mixer Yamaha dan lain-lainnya. Jadi kita juga nggak boleh ketinggalan nih sekarang nih. Kita nih posisi vintage nih. Tapi Kita jangan apa? kita nggak boleh ketinggalan teknologinya. Oh, teknologinya sekarang gitu mas ya, nggak ada todong-todong lagi ya? Udah nggak ada, iya. Kalau todong sebenarnya Mas. kita beberapa kita kayak live saya kemarin kita pakai todong, tetap todong, tapi ada beberapa tempat yang tidak mengharuskan ditodong sebenarnya gitu. Sekarang ini udah apalagi virtual ya, zamannya virtual. Fleksibel aja ya. Direct semua mas ya? Direct. Dan hasilnya sama dengan sebenarnya sama dengan apa yang kita todong misalnya. Kita menodong ampli Marshall ya. Nodong ampli Mitsubishi, Soldano. Kita ada di caption kita gitu, udah ada. Ada kabinetnya, udah ada. Nah, sebenarnya itu udah dijalankan dari Motley Crue yang saya tahu ya, dari hampir tahun 90. 90 tuh Motley Crue yang saya sempat gini. Saya gitarisnya Mick Mars nih, gitarisnya Motley Crue, saya sempat gini. Mick Mars udah nggak pakai ampli lagi nih sekarang. Dulu dia pakai Marshall. Kayak ditutup Oh. di Ternyata yang saya tahu Mick Mars ini gitarnya sudah pakai wireless dan dia direct ke mixer. Di mixernya itu sudah ada ampli Marshall, sudah ada macam-macam. Jadi dia nggak pakai efek. Gitu aja sih. Sebentar. Iya. Ini mas. Masih dit. Masih Edit dit. nih. Vokalis rock nih. Kali stroke nih. Nah, Om Indi. Geser lagi Om Indi. Mas Didit, untuk bernyanyi rock ada ini nggak sih mas? Ada trik-triknya mas? Yang penting sih daya tahan. Iya beneran. Karena kan kalau rock kan ininya tonnya lebar ya. Iya. Kalau pop kan ini ya, yang penting sebetulnya daya tahan sih. Sama apa ya, teknik ya. Kayak gitu sih ya. Sebetulnya kalau gue lihat tuh kayak suhu-suhu yang ini kan apa? Ya suhu-suhu coach Vokal gitu. sebetulnya sih semua ton pasti dapat asal bisa tahu tekniknya. Itu aja sih gitu. Dan rock juga nggak perlu kayak yang kasar-kasar banget gitu. Rock lagi semua. Yang penting kan itu malah capek. Nama-nama tekniknya apa mas? Yang paling satu sering aja. dipakai sih head voice. Head voice. Itu andalan banget loh. Kalau lu nggak bisa ton yang tinggi ya pakai head voice. Jadi gimana caranya lu latihan supaya head voice lu power gitu. Karena kan kalau nggak Gimana sih? Hah? Yang mana? Contohin. Itu kan head voice. Itu head voice ya. Kalau falset kan meong. Tapi dibikin tebel gitu mas. Nah itu latihannya tuh harus sering-sering latihan gitu. Pasti semua orang bisa. Kayak lagu-lagu apa? Kayak lagu Sisgon tuh. Kan orang berpikir kan itu wah lagu tuh susah mewah. Sebenarnya enggak. Yang lagu yang susah tuh Air Supply, Skid Go, Row. Skid Row udah pasti pakai head voice tuh Win, kalau gue perhatiin. Bon Jovi masih susah. Enggak juga. Seraknya itu Yang sebenarnya yang susah. ya, nah itu campurannya. Skid Row. Yang susah tuh Air Supply, Air Chicago Supply dia kan. lagu apa? Hah? Lagu apa? Air Supply. Ya hampir semuanya. Goodbye. Iya, Goodbye karena kan dia suara asli. Suara asli. Bukan head voice. Kalau Sisgon itu kan pas ininya head voice. Jadi sebetulnya asal latihan itunya aja aman gitu. Kalau makin sering latihan, makin powerful, makin ini. Jadi nggak kelihatan bedanya antara suara original sama head voice. Tapi kalau udah nyanyi Air Supply, nah itu lu nggak bisa lu pakai head voice. Itu ori tuh ya. Original suaranya iya. Kayak Peter Cetera Kayak ori. Peter Cetera gitu, nah, itu tuh. Ya. Kadang kalau udah gitu ya, kalau lagi kondisi nggak fit susah. Kalau ini mas, lagunya nanti apa mas yang kira-kira susah itu mas? Apa ya?
Kalau di listnya sih ya insya Allah sih aman ya, nggak ada Aman yang- ya, bisa ditakar Gue semua. paling kesulitan kalau nyanyi Skid Row itu Iya, emang bener. Row. Dia itu sebetulnya sih head voice gue, tapi ada seraknya gitu. Seraknya Nah itu itu yang yang berat susah itu. tuh. Udah gitu ngambil nada-nada juga. Heeh. Dia pun sendiri juga nggak sama kayak Iya. recording kalau live. Iya. Tadinya gue pikir itu suara original, nggak Iya. taunya pas gue oh head voice tapi ada seraknya. Nah itu Ada agak seraknya. aneh gitu. Kalau Silhard kan nggak ada serak ya, kan clean kan. Heeh. Memang bener-bener ini kan bener-bener head voice. Jadi gitu sih. Asik sih sebenarnya kalau nyanyi rock tantangannya kayak gitu. Tapi gue pop juga suka loh. Peter Pan. Peter Pan. Goril. Enak. Kalau band-band rock Indonesia mas yang ini Mas, yang suka dimainin sama mas itu yang suka dinyanyiin, Ya standar ya. Paling yang paling ideal, paling suka banget gitu, favorit. ya sebenarnya lagu-lagu Dewa tuh. Itu dia mulai dari yang gampang sampai yang susah banyak lagunya tuh. Oh iya benar. Lagu Dewa tuh. Enak dia ini apa ya pop rock ya. Kalau yang rock banget kan Indonesia juga nggak terlalu banyak yang rock itu kayak Edane kesini kan juga udah ngegrol tuh. Kalau ngegrol tuh kalau gue masih belum nyaman nyanyi ngegrol. Takut rusak. Bisa rusak ya, Mas? Iya, takut rusak. Dan kalau udah sering ngegrol nggak bisa agak susah clean lagi. Gitu. Kalau Dewa semua dia ininya kalau lagu-lagunya kan tone-nya juga lebar tuh. Dari yang rendah sampai kayak Ari Lasso kan gitu. Dari Once dari rendah sampai yang tinggi kan di satu lagu tuh. Gitu kan. Kalau rock sih ininya sih tantangannya di situ tuh. Kayak misalnya kayak Air Supply. Dari I can see your face, lalu ntar tinggi kan tiba-tiba kan. Gila kan. Tapi kalau itu beda orang yang nyanyi harus Goodbye itu. Oh gitu Nah, yang beda ya. suara Iya, rendah ada sih. suara rendah ya. Toto juga ya, dia ada 3 ya Toto ya. Suara Iya. rendahnya beda. Tapi sih pasti bisa juga sih kalau Iya. ini sih dia itu cuma mungkin pengen apa ciri khasnya gitu. Nah kalau di band kan yang nyanyi nggak bisa berdua kayak gituan. Jadi harus gitu. Paling GNR kali Excel kali yang bisa dari rendah gitu terus. Tapi dia suara ini juga sih. Bagus Apa juga ya. suara cemprengnya gimana sih itu ya? Nah itu ciri Kalau khas. gue juga dulu sih sering Oh. gitu ya, tapi sekarang nggak ini gatel, suka gatel di sini. Don't cry itu. Iya. Oh iya Don't Cry ya dari rendah Dari sampai suara rendah. tinggi. Ya itulah ciri khasnya rock makanya tone-nya dia lebar banget. Oh. Gitu. Kalau pop kan ya relatif nggak jauh lah ininya. Gitu. Kalau Mas nih sebagai vokalis rock ngeliat musik sekarang nih kayak Bertrand, dia itu kan lagunya kan nggak terlalu nggak terlalu dinamikanya nggak terlalu naik turunnya nggak ada. Ya sebetulnya sih kan intinya lagu kalau ini kan easy listening ya. Kalau lagu kan yang biasanya penting ya. bisa disukai aja ya. Ya fine sih Kayaknya kan namanya. zamannya makin kesini makin lebih. Emang yang easy listening Simple ya? gitu. Yang Yang penting kalau lagu-lagu lagu kan ada racunnya mas. Zaman-zaman dulu emang yang susah. Yang penting ada pesannya ya. racunnya. Ada apa sih Ada ininya? X-nya lah ya. Entah itu intronya, entah itu kodanya, entah itu apalah, pasti harus ada racunnya gitu. Satu aja minimal. Kalau udah ada racunnya tuh lagu udah bisa ini gitu. Nyangkut Biasanya di gitu orang sih. gitu ya. Dia Yang penting itu cepet. nyangkut di orang ya, bukan masalah. Iya benar. Asik-asik rock sebenarnya lagu-lagu sekarang juga. Kadang-kadang ininya chordnya juga aneh-aneh juga ya, kadang-kadang Balik asik lagi, gitu. notasi itu balik Iya, lagi kan? ke era mundur. Iya. Heeh. Cuma bedanya itu ya Bang Didit, mungkin mereka sekarang nih yang Gen Z ini lebih mudah lah dari dulu, kayak kita kan pita-pita gitu kan. Iya. Lebih Zaman gampang. dulu lebih, Medianya dulu kan lebih susah enak. banget. Iya. Drum itu nggak boleh salah karena lainnya banyak. Iya, oh iya, kalau itu kan Harus fasilitas ya sekarang. digunting, Ya. ditempel lagi. Tetap apa, sih mereka kan itu harus gila. off air juga. Kalau Betul. off air kalau enggak ini kelenger Iya. juga. Mereka sekarang lebih mudah, tinggal masukin YouTube, tinggal masukin ini. Balik sini. Tinggal masukin apa? Udah Spotify. Iya. Itu dipotong Spotify. Apa? Spotify. Bisa, tapi nggak apa-apa, natural kok. Natural ya. Musik natural. I'm back. Get back. Pakai efek hilang. Get back. Get back. Get back. Tas. Back. Ini sampai mana nih ngobrolnya? Gitu. Gitu masih Ada di Beatles tadi ya. Gitu. Mas Yuda ngeliat perkembangan teknologi sekarang nih, sebagai orang lama nih, dari orang 90-an Aduh, orang juga lama kan ya, lagi. orang Iya, dari orang lama Dia doang nih. dari- Sebagai musisi. Dia doang ya. dari Sebagai Bima musisi kan. legend aja deh jangan. Dari Bima ke Romeo, sekarang di experience ini gimana Mas ngelihat
dari musiknya dulu, belum teknologi deh. Dari musik sekarang gimana Mas ngelihatnya Mas? Apa? Musik sekarang nih, Iya. zaman era sekarang Iya. menyedihkan. Serius kan? Bener gak menyedihkan? Sekarang gini, tahun era 70, 80, 90 ya, Iya. 2000 lah. Kita semenjak CD kaset nggak ada ini udah, gua dibilang menyedihkan. Gitu. Ya, gini. Saya rekaman start tahun 95, rekaman. Kita 2 inch, pita ya, analog. Betul. Sekarang kita rekaman tahun 2000 ke atas ya, 2010 ke atas ya. Iya. Itu udah 2008. sistemnya udah komputer digital ya, digital. Jadi apalagi anak sekarang lebih senang dengan copy paste. Copy paste. Males Serius. ulang. Jadi perjuangannya perjuangannya bukan nggak ada, ya ada tapi kurang gitu loh. Ya. Kurang effort bang. Ya. Ya Iya nggak sih? Kalau dibilang kurang effort. bukan effort juga, maksudnya apa ya, mereka nggak ngerasain susahnya sebagai musisi gitu. Semua serba Sampai kita semua, tipis. semua serba instan gitu, semua serba instan. Jadi ya sekarang mereka rekaman bisa di kamar mereka, rekaman ngisi gitar bisa di kamar mereka. Kita dulu rekaman, saya ngisi gitar harus ke studio yang jauh, di daerah Jakarta Utara misalnya, atau yang di Jakarta Pusat ya, dari rumah pulang rekaman jam 5 pagi. Nah mereka enak rekaman di kamar, tidur, dia bangun, sarapan, dia rekaman, mereka bisa pause dulu, mereka bisa lanjut lagi nanti. Nah, kita nggak ada dalam masalah Mas. dalam waktu 6 jam itu selesai, ini harus selesai. Iya 6 jam. Satu shift itu kita, kalau nggak selesai gimana? Tapi itu kan masalah waktu sama jarak aja Mas. Tapi kalau dari Karya-karyanya. karyanya, Karya menyedihkan, bilang juga. tetap aja. Buat saya sih, apalagi band sekarang kurang ya. Saya pecinta band soalnya. Sekarang kebanyakan orang solo. Ya, musik bisa pakai -1, bisa pakai udah. Lu nggak perlu sewa pemain ini, nggak perlu pemain drum, nggak buat rekaman, nggak perlu. Lu semua bisa lu sendiri, lu bisa sendiri mau rekaman gitu loh. Nanti lo live lo tinggal panggil orang-orang yang bantuin lo, additional bass, additional keyboard, additional drum, misalnya kayak gitu ya. Jadi ya lo